Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini akan membacakan berita terkait pendapat investor asing tentang ekonomi Indonesia yang ditayangkan oleh Kontan ya, kontan.co.id, berjudul Ketidakpastian Ekonomi Indonesia sentuh rekor tertinggi, investor asing makin ragu. Ditayangkan hari Senin tanggal 6 Oktober jam 5 pagi. Gambar ilustrasinya gambar di satu pelabuhan Tanjung Priok. Tidak langsung ya terkait dengan berita. Ditulis oleh dua jurnalisnya Kontan, Dendi Siswanto dan Nurtiandriani Simamora. Nah, beritanya begini, harapan masuknya investasi asing besar-besaran ke Indonesia tampaknya masih jauh dari kenyataan. Pasalnya, perekonomian nasional dinilai masih diliputi ketidakpastian yang tinggi. Itu paragraf pertamanya ya. Hal ini tercermin dari World Uncertainty Index ya, Indonesia, ya, WUI Indonesia yang pada kuartal 2 2025 tercatat di level 1,10. Jadi sumber tulisan ini adalah World Uncertainty Index Indonesia ya. Nah, angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah sejak data pertama kali dicatat pada 1952. Jadi dari 1952 ini tertinggi nih. Nah, data WUI ini dirilis oleh Federal Reserve Bank of Santaloy ya. Jadi ini memang agak unik juga nih berita ini. Nah, kenaikan WUI cukup tajam dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya 0,51. Indeks yang dirangkum oleh ekonom Hites Akhir, Nicholas Bloom, dan Divides Davide Porceri ini menunjukkan meningkatnya persepsi risiko dan ketidakpastian terhadap perekonomian Indonesia. Itu sumber tulisan ini ya. Selama 2 dekade terakhir, WUI Indonesia umumnya hanya berada di kisaran 0,3 sampai dengan 0,8. Jadi ini kira-kira gambarannya itu semakin tinggi angka indeks itu semakin tinggi ketidakpastian. Sebagai perbandingan, Indonesia pernah mencatat lonjakan WUI pada kuartal 2 1953 sebesar 1,07 dan kuartal 2 2012 sebesar 0,87. Ini tiap kuartal ya indeks yang dikeluarkan. Artinya lonjakan tahun 2025 ini bukan hanya yang tertinggi dalam 70 tahun terakhir, tetapi juga melampaui periode krisis besar termasuk pada masa 1960-an dan awal 2000-an. Ini memang kita harus cari sumber-sumber lain ya terhadap indeks ini, tapi ini menarik menurut saya jurnalis mengerjakan PR-nya untuk memberikan kita gambaran bahwa ada satu perspektif tentang, tentu ini lembaga ini pastinya bukan hanya menilai Indonesia ya, yang mengeluarkan indeks setiap 3 bulan. Indeksnya adalah indeks ketidakpastian ekonomi ya. Jadi tidak mesti dalam arti kalau buruk kan pasti ya buruk pastinya kan, tapi kalau ini ketidakpastian penekanannya. Nah, jika dibandingkan negara ASEAN lain, nah ini kan sudah benar, ini pasti indeks dikeluarkan untuk berbagai negara, ketidakpastian ekonomi Indonesia juga menjadi yang paling tinggi. Thailand tercatat 0,69, Malaysia 0,65, Vietnam 0,8, dan Filipina 0,50. Sementara Singapura berada di level 0,18 dan Myanmar 0,15. Jadi ketidakpastiannya jadi sangat rendah ya. Tadi kalau di atas tadi Indonesia itu 1,10 paling tinggi memang. Nah, Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development Economics and Finance (INDEP) ya. Jadi ini adalah narasumber yang dimintai komentarnya oleh jurnalis terkait dengan data atau informasi WUI ini adalah Kepala Pusat Makroekonomi INDEP M. Rizal Taufikur Rahman.
Nah, dia menilai lonjakan UI bukan hanya dipengaruhi faktor global, melainkan lebih mencerminkan disorientasi kebijakan domestik. Nah, jadi ini penting nih ya. Jadi menurut pendapat si ekonom Rizal ini bahwa ketidakpastian itu bukan hanya semata-mata karena ketidakpastian global yang berpengaruh kepada Indonesia. Ini masuk akal ya, karena kalau itu berarti kan semua negara peningkatannya signifikan. Ternyata tadi Singapura, Myanmar, bahkan Filipina itu masih terbilang rendah ketidakpastiannya. Nah, menurut Rizal, lebih lanjut ya, pemerintah tengah menggeser fokus dari konsolidasi fiskal ke arah ekspansi belanja dengan motif politis menjelang momentum politik strategis. Koordinasi antar otoritas ekonomi juga disebut melemah. Nah, ini yang ingin dikatakan Rizal adalah bahwa ketidakpastian ini lebih karena faktor domestik yang dinilai ekonom ini karena pemerintah yang kelihatannya konsolidasi fiskal, jadi APBN-nya itu tidak sebagaimana biasanya lah kan, berkonsolidasi artinya terjadi perubahan. Mungkin salah satunya, ini menurut pendapat saya salah satunya mungkin yang disoroti ini ya, misalnya MBG yang begitu besar itu kan otomatis merubah alokasi kan. Nah, jadi ini benar ini, lalu itu yang disebut Rizal menggeser alokasi dan motifnya politis, ini menurut dia. Lalu koordinasi antar otoritas ekonomi juga melemah. Antar otoritas itu ya Bank Indonesia, OJK, pemerintah gitu kan, itu antar otoritas namanya. Begitu juga antar kementerian dalam konteks topik-topik tertentu. Ini saya kira pendapatnya Rizal ini terkonfirmasi ya dari berbagai media massa ya, terutama sejak adanya Menteri Purbaya ini, itu menyeruak ke publik. Mungkin sebelumnya sudah, tapi tidak ada di ruang publik. Ia juga mengingatkan ini, dari kembali mengutip Rizal, bagi investor sinyal ini menunjukkan kebijakan ekonomi kini lebih diwarnai pertimbangan jangka pendek daripada kepastian institusional dan keberlanjutan fiskal jangka panjang, ujar Rizal yang dikutip hari Minggu tanggal 5 Oktober. Ia juga mengingatkan bahwa lonjakan WUI memberi sinyal investor asing mulai meragukan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan stabilitas kebijakan makro. Disiplin fiskal itu ya menjaga belanja dengan pendapatan relatif termanage ya, defisit, tapi defisitnya tidak lebar. Meski itu namanya disiplin. Kalau defisitnya melebar sekali, itu berarti tidak disiplin. Begitu juga nanti disiplin fiskal bisa kepada aspek tertib nggak membayar bunga utang, atau kewajiban-kewajiban lainnya oleh pemerintah. Nggak hanya bunga utang ya, kewajiban itu misalnya kewajiban membayar subsidi, kompensasi, atau kewajiban lainnya kepada beberapa pihak itu ya, meskipun itu misal kepada BUMN. Nah, itu kalau tidak disiplin ya terbaca oleh investor. Tidak disiplin karena mungkin kesulitan cash flow, itu kan terbaca jadinya. Dengan ruang fiskal yang makin sempit dan beban utang meningkat, pasar bisa menilai adanya risiko distorsi arah kebijakan moneter maupun pembiayaan publik. Ini masih mengutip Rizalnya, dalam kacamata asing kondisi ini bukan sekedar masalah teknis finansial, tetapi gejolak politik ekonomi, bahwa keputusan ekonomi ini ditentukan oleh kalkulasi kekuasaan, bukan disiplin makro yang konsisten. Tambahnya, nah ada ekonom lain yang dikutip juga, ekonom Bank Indonesia Mirdal juga memperkirakan ketidakpastian ekonomi Indonesia masih akan meningkat pada kuartal 3 2025. Jadi ini kan meskipun kuartal 3 sudah berlalu, tapi dari sisi data-data survei pengamatan kan belum keluar semua kan, ini baru kan. Hal ini tercermin, nah ini kalau Mirdal, ekonom lain ini melihatnya ini pasti meningkat, tapi tidak dari UI tadi yang sudah kelihatan, tapi tercermin dari kenaikan kredit default swap ya. Nah, jadi swap ini, CDS ini premi premi asuransi yang menunjukkan semakin tinggi berarti si pelaku itu, pemilik utang dalam hal ini terutama ya, pemilik itu meningkat gitu ya. Itu berarti kalau CDS meningkat, itu risiko ketidakpastian meninggi. Mirdal menilai demonstrasi pada Agustus
pergantian Menteri Keuangan serta kebijakan baru Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan turut memberi tekanan. Nah, jadi dari sudut pandang ekonom Mirdal ini, dan ini mewakili pendapat banyak ekonom ya, kebijakan-kebijakan seperti itu cukup memberi tekanan terhadap ketidakpastian. Saya ulangi, ketidakpastian itu tidak selalu berarti pasti buruk ya, tapi konotasinya memang ketidakpastian itu buruk dalam konteks persepsi investor. Karena mereka sulit melakukan, sulit ya, lebih banyak risikonya ketika dia mengambil keputusan-keputusan bisnis ya. Nah, sedangkan faktor eksternal tetap disebut oleh Mirdal. Tapi kalau si tadi Rizal tadi, faktor eksternal sebetulnya sudah mulai tidak paling penting, karena itu kan sudah mulai terukur. Ketidakpastian eksternal ini terukur. Nah, ketidakpastian domestik ini yang kurang terukur dalam versi Rizal tadi. Nanti kalau Mirdal masih menekankan faktor eksternal berupa tensi perang dagang yang kembali meningkat pada awal Agustus juga ikut memperburuk kondisi. Meski demikian, Mirdal memperkirakan ketidakpastian ekonomi Indonesia akan relatif membaik pada kuartal 4 2025 ya, karena beliau ini ekonom bank ya, harus memberikan perspektif positif ya. Jadi ya silakan para pemirsa menilai pendapat kedua ekonomi maupun dasar berita yang disampaikan oleh jurnalis Kontan ini. Mudah-mudahan informasi ini dan pandangan para ahli ini memberikan tambahan pengkayaan informasi, dan kita mencoba terus mencermati ekonomi Indonesia yang menjadi kepentingan kita seluruh rakyat Indonesia.